Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta masa ta'aruf siswa madrasah. Selamat bergabung di MTS Nurul Huda Lembang. Semoga kalian merasa bahagia dan senang bisa bergabung di MTS Nurul Huda Lembang ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Suci Rohaini SPD, tinggal di Komplek Balitsa, Jalan Tomat N9, Desa Cikole. Di sini mengajar dari tahun 2002 hingga saat ini. Dan kebetulan saya diberikan amanah oleh Bapak Kepala Madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Untuk itu, pada saat ini saya akan memberikan materi mengenai kurikulum di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda ini. Untuk selanjutnya, marilah kita berawal dari pengertian belajar. Belajar dalam arti luas adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat secara relatif konsisten dan berbekas. Dalam hal ini, hakikat belajar adalah perubahan. Perubahan dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari awalnya yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang awalnya berakhlak tidak baik menjadi berakhlak baik. Jadi hakikat belajar adalah perubahan. Ada 3 pokok proses kerja dari belajar yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, bahwa belajar itu membawa perubahan dalam arti behavior change, artinya perubahan sikap, aktual maupun potensi. Yang kedua, bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru. 3, bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja. Kemudian tujuan dari belajar. Pertama, untuk mendapat pengetahuan. Yang kedua, ditandai dengan kemampuan berpikir. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan. Sebaliknya, kemampuan berpikir tidak akan memperkaya pengetahuan. Yang ketiga, pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik. Selain itu, dalam belajar harus bermakna. Di sini, kebermaknaan belajar. Dalam belajar apapun, belajar efektif sesuai tujuan semestinya bermakna. Agar bermakna, belajar tidak cukup dengan hanya mendengar dan melihat, tetapi harus dengan melakukan aktivitas membaca, bertanya, menjawab, berkomentar, mengerjakan, mengomunikasikan, presentasi, dan diskusi. Dalam bahasa Sunda ada pepatah pok, pek, prak, yang berarti bahwa belajar mempunyai indikator berkata, pok, bertanya, menjawab, diskusi, presentasi. Kemudian mencoba, pek, menyelidiki, mengidentifikasi, menduga, menyimpulkan, dan menemukan. Kemudian melaksanakan, prak, artinya mengaplikasikan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkannya. Jadi berkaitan dengan istilah dalam bahasa Sunda, ada pok, pek, dan prak, artinya bertanya, menjawab, diskusi, menyelidiki, kemudian melaksanakan. Selanjutnya, marilah kita beranjak kepada materi mengenai kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang disampaikan di satuan pendidikan masing-masing. Berkaitan dengan saat ini yang terjadi di negara kita, adanya kurikulum darurat terkait dengan kasus yang sedang kita hadapi saat ini adalah penyebaran terjangkitnya virus corona atau COVID-19. Nah, untuk itu berdampak banyak terhadap dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kurikulum pembelajaran di sekolah menjadi terbitnya kurikulum darurat. Untuk itu yang dinamakan kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa COVID-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadinya bencana, huru-hara, dan sebagainya. Itu gambaran singkat mengenai makna atau arti dari kurikulum. Untuk selanjutnya, struktur kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah terdiri dari beberapa mata pelajaran yang nantinya akan dipelajari oleh siswa di MTS Nurul Huda Lembang ini dengan seluruh jenjang dari mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di sini bisa terlihat mata pelajaran yang ada atau struktur kurikulum yang ada di Madrasah Tsanawiyah, diantaranya adalah kelompok A. Di sini nomor 1 adalah kelompok A, pendidikan agama. Nah, untuk mata pelajaran pendidikan agama itu terdiri dari 4 poin yang mungkin untuk kalian atau siswa yang latar belakangnya dari SD, mungkin untuk mata pelajaran di madrasah ini hal baru bagi kalian siswa yang berasal dari sekolah dasar. Tetapi jika kalian berlatar belakang bersekolah di madrasah ibtidaiyah, mungkin bukan hal baru lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama yang terdiri dari 4 poin ini. Yang pertama adalah Al-Quran hadis. Yang kedua adalah akidah akhlak. Yang ketiga adalah fikih. Kemudian sejarah kebudayaan Islam atau disingkat SKI. 4 mata pelajaran ini termasuk dalam kelompok A dan pendidikan agama, termasuk ke dalam kelompok pendidikan agama. Untuk selanjutnya, kelompok A nomor 2 adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Arab, yang kelima matematika, yang keempat ilmu pengetahuan atau IPA, selanjutnya ilmu pengetahuan sosial IPS, bahasa Inggris. Selanjutnya ada yang disebut dengan kelompok B, yaitu diantaranya mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau disingkat PJOK, teknologi informatika dan komunikasi atau TIK, kemudian muatan lokal bahasa daerah dan muatan lokal BTQ atau baca tulis Al-Quran. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang ada di Madrasah Tsanawiyah. Untuk selanjutnya, tadi sudah dijelaskan bahwa hakikat dari belajar itu adalah perubahan. Nah, tentunya yang namanya
pembelajaran atau kita belajar itu berdasarkan hadis Nabi bahwa belajar itu kita dari sejak lahir sampai kita menuju ke liang lahat nanti. Seperti dalam hadis Nabi yaitu utlubul ilma ma'al mahdi illa lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu dari sejak kita lahir sampai kita ke liang lahat atau meninggal dunia. Artinya sampai kapanpun kita harus belajar dan terus belajar. Dan belajar juga adalah kewajiban bagi umat muslim pada umumnya. Seperti dalam ungkapan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa belajar itu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi umat muslim dan muslimat sekalian. Mungkin untuk materi tentang belajar dan kurikulum hanya sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.